Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah di Desa Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, pernah menjadi saksi saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menimba ilmu agama Islam. Didirikan oleh Kiai Hamdani, seorang ulama dari Pasuruan pada 1787, pondok pesantren ini menjadi salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Timur dan pondok pesantren tertua ke-11 di Indonesia. Pondok pesantren ini melahirkan ulama-ulama besar. Beliau tujuannya satu, ingin menyebarkan Islam. Karena diantaranya karena di Siwalan Panji ini dulu masyarakat sekitar sini ini banyak melaksanakan kemaksiatan seperti contoh molimo itu. Akhirnya Mbah Hamdani datang ke sini dengan sentuhan yang baik. Beliau dengan cara seperti contoh masyarakat butuh kepada beliau, contoh ada orang yang sakit, ada apa, akhirnya beliau yang bisa membantu, akhirnya minta kepada Allah, akhirnya lambat laun sedikit demi sedikit banyak yang ingin ngaji kepada beliau Mbah Hamdani. Akhirnya beliau menambah kamar-kamar, bilik-bilik kayu-kayu. Dulu daerah ini berupa rawa. Itu sebab bangunan kamar-kamar di sangga beton membuatnya seperti rumah joglo. Salah satu kamar yang dulu pernah ditempati Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih terawat. Kamar Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini masih dipertahankan untuk memberi pelajaran bagi para santri bahwa untuk menjadi tokoh atau ulama besar ini tidak harus dengan fasilitas yang mewah. Iya Kiai, dulu ilmu apa saja yang menempa Kiai Haji Hasyim Asy'ari selama mondok di sini? Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika pada waktu mondok di Siwalan Panji, beliau belajar kepada Mbah Yakub dan Mbah Kiai Abdul Rahim. Ilmu yang beliau kaji di sini adalah termasuk ilmu akhlak, termasuk ilmu tasawuf, ilmu kitab tafsir, itu yang dikaji oleh Mbah Hasyim Asy'ari, termasuk ilmu beliau di dalam khidmah kepada para masyayikh yang ada di Siwalan Panji. Dan ilmu-ilmu itu masih diberikan juga kepada santri dan santriwati sekarang? Sampai sekarang tetap kami pertahankan. Contohnya ya seperti santri membaca kitab kuning di hadapnya kiai dengan sistem sorokan itu tadi. Ada juga kiai menyampaikan kepada santri dengan sistem bandongan, ada sistem dengan halakoh, yaitu dengan betonan. Selain melahirkan ulama-ulama besar, Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah juga menjadi saksi sejarah perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Di musola ini adalah tempat khusus untuk melakukan ibadah, minta kepada Allah. Karena pada zaman dulu, para pejuang-pejuang di antara Hizbullah, Sabilillah itu berkumpul di Siwalan Panji. Sampai pada waktu itu ada cerita Belanda mau ngebom Pondok Siwalan Panji itu tidak pernah berhasil. Karena ya itu tadi, karomah dari para ulama Panji ketika pada waktu itu berdoa minta Allah agar selalu dilindungi dari mara bahaya. Hingga kini, musala masih dipertahankan. Para santri melakukan salat Jumat di masjid kampung agar terjalin interaksi dengan masyarakat sekitar. Pada perkembangannya, Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah kini memiliki sekitar 450 santri. Selain memperdalam ilmu agama Islam, mereka mengikuti sekolah formal mulai tingkat madrasah ibtidaiyah hingga aliyah. Ya baru tahu setelah saya dapat 1 tahun di sini. Baru saya mencari informasi lebih lanjut tentang pondok ini. Nah, saya telusuri ternyata di sini banyak ulama-ulama besar yang sudah mondok, yang pernah mondok di sini. Ya sekedar kayak barokahnya, siapa tahu ada ilmunya yang bisa diambil sedikit-sedikit. Jejak penyebaran Islam di Sidoarjo juga erat kaitannya dengan Masjid Jami Al-Abror. Masjid ini didirikan pada 1678 oleh seorang ulama bernama Mbah Mulyadi yang berasal dari Mataram. Karena alasan politik dan keamanan, Mbah Mulyadi hijrah dan bermukim di Sidoarjo. Masjid tertua di Sidoarjo ini awalnya diberi nama Masjid Kauman, kemudian diganti menjadi Al-Abror. Beliau sebelum membangun ini dulu beliau adalah seorang pedagang. Di sebelah samping masjid ini dulu adalah ada pasar, sehingga beliau berdagang. Setelah berdagang beliau juga ingin menjadikan masjid. Ternyata di sini ditemukan Masjid Al-Abror.
Kenapa membangun masjid ini, Pak? Karena beliau basisnya adalah seorang wali. Jadi beliau ingin mengajarkan, ingin berdakwah agama Islam di kota Sidoarjo. Saat itu mengapa Pak diberi nama Al-Abror? Sebenarnya dulu itu bukan nama Al-Abror. Tahun 60 itu seorang kiai yang berasal dari Sidoarjo, kok masjid ini namanya Masjid Kauman, kok tidak ada namanya. Oleh beliau istikharah, ternyata ditemukan nama Al-Abror. Artinya? Masjid yang baik. Masjid yang baik. Saat pembangunan masjid ini, Mbah Mulyadi tak sendirian. Beliau dibantu Mbah Musa dan istrinya, Mbah Badriah, serta Mbah Sayyid Salim. Keempat tokoh ulama pendiri Masjid Jami Al-Abror ini pun dimakamkan di pemakaman masjid. Selain itu, sejumlah ulama dan takmir yang berjasa juga dimakamkan di sini. Bagaimana dengan makam-makam lainnya, Pak? Ini makam siapa? Beliau adalah para mukharik, pejuang-pejuang agama yang berjasa kepada Masjid Al-Abror. Ada ulamanya, ada ketua takmirnya, ada para sokong penduduk dana. Berarti banyak ya yang berziarah ke sini? Banyak, insya Allah banyak. Kalau biasanya itu malam hari banyak. Rombongan, kadang sendirian. Selain makam, peninggalan sejarah yang masih dipertahankan di sini adalah jam istiwa untuk menentukan waktu salat zuhur dan asar. Serta gapura yang berada di sebelah utara masjid. Gapura ini hanya dibuka setahun sekali saat Hari Raya Idul Fitri. Gapura ini adalah dibangun persis dengan gapura yang ada di Masjid Asmorobondi, Tuban, dan di belakangnya Sunan Ngampel, Surabaya. Lalu ketinggiannya nih tidak sampai 2 Ya, meter ya. Kenapa Pak? Ini dulu ini tinggi. Di jalan raya ini dulu ini adalah masih sekitar 1 meteran, ada peninggian 1 meteran. Ini dulu tinggi, ada undak-undakannya 3 kali itu. Hingga kini, Masjid Jami Al-Abror telah 7 kali direnovasi dan bisa menampung sekitar 1.600 jemaah. Selain untuk salat berjamaah, masjid juga digunakan untuk berdakwah dan pengajian. Selain tempat untuk jamaah, di sini kan banyak itu pengajiannya, Mbak. Satu minggu itu full. Jadi kita bisa meluangkan waktu untuk menimba ilmu di sini, Mbak. Ya untuk kemanfaatan kita sehari-hari lah, supaya bisa lebih baik lagi gitu. Kehadiran Masjid Jami Al-Abror menjadi penggerak peradaban masyarakat setempat. Sejak didirikan, aktivitas keagamaan masyarakat terlihat aktif hingga kini. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Sidoarjo, Jawa Timur.